Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andriani SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan saya juga adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja UKM PPG secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 1 Pangale. Dan ini adalah kartu ujian saya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan materi pembelajaran kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Masih siap untuk menerima pelajaran? Masih. Alhamdulillah. Nah, ini wajahnya pagi ini ya lumayan segar, lumayan semangat juga saya lihat. Ya, tapi sepertinya kurang lengkap ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita siapkan dulu kelasnya. Mana ketua kelas? Oke, silakan ketua kelas dimulai. Duduk siap. Sebelum belajar berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Nah, dengarkan namanya dulu ya. Ibu akan absen. Oke, dengarkan namanya, Ibu absen dulu. Dani Safa Maulana, Dewa Ayu Kartika Putri, Gede Suwardana, Gusti Aliesa, Kadek Yoga. Oke, berarti yang tidak ada 4 orang. Nah, ini saya lihat semangatnya bagaimana ini? 100% atau cuma setengah? 60%. Nah, oke, biar semangatnya 100%, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Kita main-main ya. Kita main-main sedikit biar semangatnya ini naik jadi 100%. Naik jadi 100%. Soalnya ini masih pagi ya, tapi sudah ada beberapa orang yang mukanya loyo. Oke. Nah, permainannya itu kalian harus mengikuti apa yang ibu apa yang ibu katakan. Jadi kalian akan mengulangi apa yang ibu katakan. Jadi kalian ini harus konsentrasi. Nanti yang tidak konsentrasi ya seperti biasa akan mendapatkan hadiah ya. Hadiah menarik ya, door prize ya. Oke, kita tes dulu. Ya. Meja. Sukma. Oke. Sekarang kita akan bermain sesungguhnya. Jadi konsentrasi. Ya. Hitam. Kursi. Meja. Jilbab. Pulpen. Oke, Suwardana, ada berapa pulpen? Ada dua. Oke. Suwardana tidak? Harusnya Suwardana bilang apa? Oke. Nah, Suwardana ini selalu ya tidak konsentrasi di pagi hari. Belum sarapan? Oke. Oke. Cukup. Kita cari satu lagi. Jadi temannya Suwardana tetap mengatakan tas, bukan menghitung tas. Bunga kita berikan hadiah. Ya, tapi nanti dimakan ya, jangan sekarang. Oke, nah kita panggil yang dapat door prize hari ini. Siapa? Gede silakan maju ke depan. Oke. Nah, ya, Gede. Kira-kira kamu mau ngapain untuk membuat kamu sendiri lebih semangat dan mereka juga makin semangat?
Mau nyanyi lagu wajib? Oke. Gede bilang dia mau menyumbangkan satu lagu wajib, tapi kalau lagu wajib bagusnya nyanyi rame? Rame. Oke, lagu apa? Satu nusa, satu bangsa. Oke? Sekarang kita serahkan kepada Gede, silakan dipandu temannya untuk menyanyi bersama, menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, silakan. Mari kita nyanyikan lagu wajib yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih untuk Gede. Kita berikan tepuk. Lanjut, ini mau tagih-tagih dulu nih. Kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Karena untuk melanjutkan, kita harus tahu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ayo. Coba di belakang Sukma. Ayo Sukma, siapa yang kita pelajari sebelumnya? Jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang stratifikasi sosial, yaitu mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial dan bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Oke, benar sekali. Nah, dari sifat-sifat stratifikasi sosial itu dibedakan menjadi berapa? 3. Siapa yang bisa sebutkan? Kayaknya Yastri bisa ya? Ya, coba Yastri disebutkan berapa nak sifat-sifat stratifikasi? Ada 3 stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial campuran. Oke, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Yastri dan Sukma. Nah, karena di pertemuan sebelumnya, ya beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan sosial, yaitu diferensiasi dan stratifikasi, maka di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah kesetaraan. Bagaimana kita mencapai kesetaraan dalam perbedaan ya. Karena untuk menjadi setara kita tidak perlu sama, kita tidak perlu satu suku. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini ada tujuan yang harus kita capai. Nah, yang pertama, kalian setelah mempelajari materi pada pagi hari ini ya, kita akan mencapai tujuan yang akan kita capai adalah kalian mampu menjelaskan apa itu kesetaraan sosial. Selain itu, kalian mampu menyebutkan kategori-kategori kesetaraan sosial dan prinsip kesetaraan yang diterapkan di Indonesia. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan sama dengan pekan sebelumnya, yaitu discovery learning dengan metode diskusi kelompok. Nah, ini sudah duduk sama teman kelompoknya atau belum? Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu untuk bergabung dengan teman kelompoknya selama 1 menit. Ayo silakan. Oke, untuk lebih mempermudah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita nonton video dulu ya, untuk melihat apa yang terjadi di ASEAN kembali digelar hari ini. ASEAN berkukuh jika kayu miliknya bukan hasil curian. Ia juga menolak barang bukti kayu yang dihadirkan di persidangan. Berkali-kali ASEAN terdakwa kasus pencurian 7 batang kayu jati ini mengelak tuduhan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Situbondo Selasa siang, ASEAN tetap berkukuh tak muncul berbanding dan menggugat majelis hakim ke Komisi Yudisial. Putusan ini adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dengan berdasarkan kepada kewenangan yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa diduga hak majelis hakim mengedepankan solidaritas korup. Oke. Nah, itu dia video tadi. Bagaimana? Apa yang kalian lihat di video tadi? Selamat pulang Kak. Apa yang kalian lihat di video tadi? Agus, apa yang kamu lihat di video? Nenek-nenek di sidang. Apa kasusnya? Pencurian kayu jati. Tadi berapa dendanya? 500 juta. Berapa potong kayu tadi yang diduga yang dicuri? Sekitar 32. Tapi yang diakui hanya ada 4
kayu. Menurut kalian, denda 500 juta dengan ya sekitar 14 potong kayu yang kayu itu sudah tidak jelas lagi bentuknya ya. Adil tidak menurut kalian? Tidak adil. Nah, kenapa itu tidak adil? Coba Yuda, kenapa itu tidak adil? Masalah kecil. Ya. Kenapa kamu anggap itu masalah kecil? Karena itu sepotong kayu yang sudah tidak dipakai. Ya, karena kayunya itu sudah tidak seperti kelihatannya sudah tidak berguna dan kayu itu pun diambil bukan untuk dijual lagi, tapi untuk digunakan sebagai kayu bakar. Dan si Nenek Asyani ini adalah orang yang tidak paham tentang hukum. Nah, bagaimana kita akan membahas lagi tentang Nenek Asyani supaya kalian lebih paham bagaimana Nenek Asyani ini harusnya diperlakukan? Kita akan mencari informasi lebih dalam lagi mengenai apa itu kesetaraan dan apa saja kategorinya dan prinsip kesetaraan yang diterapkan di Indonesia itu seperti apa. Nah, Ibu akan kasih kalian waktu selama 15 menit untuk mencari informasi mengenai itu tadi ya, kesetaraan sosial, kategori-kategori kesetaraan dan prinsip kesetaraan yang diterapkan di Indonesia. Oke, silakan dicari dulu materinya. Gunakan ponsel kalian untuk mencari informasi tambahan karena di buku itu tidak banyak materinya ya, sedikit sekali. Silakan buka ponsel masing-masing, gunakan itu untuk mencari informasi. Waktunya 15 menit. Oke, silakan. Ketemu? Dicatat yang kamu semua buka LKPD-nya, di bawah ya LKPD-nya. Oke, karena bawah kalian lihat di LKPD itu sudah ada artikel yang Ibu siapkan. Nah, artikel itu harus kalian baca dulu lalu dijawab. Nah, untuk menjawab artikel tersebut, kalian akan menggunakan informasi-informasi yang sudah kalian temukan tadi, yaitu kesetaraan, kategori kesetaraan, dan prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Nah, informasi yang kalian peroleh itu akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, tapi sebelumnya kalian baca dulu. Silakan Ibu kasih waktu lagi selama 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD bersama anggota kelompok. Bisa ya? Oke, silakan lanjut kalau seperti itu. Oke? Ya, yang di LKPD. Ya, silakan tulis nama kelompoknya, harinya, tanggal, dan kelas. Oke, silakan. Di sini, Bu. Nama kelompoknya kelompok 5 ya.
tinggal berapa? Sisa itu. Oke, bagaimana? Habis? Selesai? Oke, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, kita akan lanjut ke proses berikutnya atau ke langkah berikutnya lagi. Jadi, hasil diskusi kalian bersama teman kelompok itu akan dipresentasikan di sini. Ya, jadi nanti satu persatu secara bergantian setiap kelompok akan naik ke sini mempresentasikan hasil diskusinya bersama anggota kelompok. Nah, pada saat misalnya salah satu kelompok di sini mempresentasikan, yang lainnya itu harus menyimak dan bisa untuk bertanya setelah kelompok tersebut selesai menyajikan. Jadi kalian bisa bertanya kalau ada yang kurang dipahami. Oke, siapa yang mau naik duluan? Oke, kelompok 4. Kemudian siapa lagi? Oke, kelompok 5. Oke, berarti yang tampil pertama dan kedua adalah kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan dan kita mempersilakan kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, yang di sana kenapa tidak naik? Oh iya. Kalau begitu silakan duduk di situ, tapi tetap menyimak ya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan mewakili kelompok 4 untuk membacakan materi tentang kesetaraan sosial yang dibacakan oleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan membacakan materi tentang kesetaraan sosial. Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Artikel tersebut menunjukkan adanya kesetaraan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam pelatihan 3G. Adanya pelatihan tersebut dapat menanamkan sikap saling menghargai, menghormati antara pemuda yang memiliki perbedaan agama. Apakah ada kaitan antara artikel tersebut dengan kesetaraan? Membahas tentang adanya perbedaan ras dan gender. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan yang digambarkan pada artikel tersebut? Yaitu tadi materinya. Hasil diskusi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, sebagai gambaran kesetaraan. Oke, bagaimana? Bisa dijawab? Karena pada kegiatan yang kami ambil yaitu kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka memiliki banyak perbedaan seperti ras, agama, dan perbedaan jenis kelamin. Oke, bisa diterima? Bisa diterima? Bisa? Sekian dari hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Kelompok kami akan membacakan materi tentang kesetaraan sosial. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Indra untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk membaca hasil diskusi dari kelompok kami. 1.
Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? 1. Adanya pelatihan tersebut dapat menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati antar pemuda yang memiliki perbedaan agama. 2. Apakah ada kaitannya antara artikel tersebut dengan kesetaraan? Ada, karena salah satu cara mewujudkan harmoni sosial adalah dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan toleransi di tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial terjadi. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin berkomentar, saya persilahkan. Apa ada yang mau bertanya? Oh ada. Dapatkah Anda memberikan gambaran lebih jelas tentang perbedaan beragam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Basi. Caranya adalah kita harus lebih menghargai kepentingan sesama manusia dan mengembangkan rasa dan sikap toleransi serta menghargai kepentingan setiap orang atau masing-masing orang. Bagaimana, apakah bisa diterima? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai moderator dari kelompok 1. Kami akan membacakan yang diskusi dari materi kesetaraan sosial yang dibacakan oleh dari Ambar. Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Saling menghargai perbedaan iman dan saling menghormati antara umat beragama. Apakah ada kaitannya antara artikel tersebut dengan kesetaraan? Bagaimana? Jelas ya penyampaian dari kelompok 1? Oke, kalau memang sudah jelas, silakan di. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 1 duduk kembali dan kita ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita menuju ke kelompok berikutnya. Siapa lagi? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Oke, berarti yang terakhir kelompok 3 ya. Oke. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke materi untuk membacakan jawaban dari artikel yang berjudul Mereka Belajar Soal Perbedaan, Keyakinan, dan Kesetaraan Hak. 1. Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Mendapatkan pemahaman tentang membangun kesetaraan dan saling menghormati antar umat beragama, serta belajar tentang memperkuat kesetaraan hak. Nah, sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Silakan kelompok terakhir menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sejujurnya saya di sini sebagai moderator dan saya sebagai pemateri. Kami di sini akan membahas materi tentang kesetaraan sosial. Kami juga akan menjawab pertanyaan dari artikel Mereka Belajar Soal Perbedaan, Keyakinan, dan Kesetaraan. Saya serahkan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel tersebut? Artikel tersebut menunjukkan adanya kesetaraan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam pelatihan IGG. Yang kedua, apakah ada kaitannya antara artikel tersebut dengan kesetaraan? Ada, karena salah satu cara mewujudkan harmoni sosial adalah dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan toleransi di tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok penyaji yang tadi. Berikan tepuk tangan. Tadi proses diskusinya sudah cukup
sudah bagus ya hasil analisisnya. Tapi Ibu akan berikan sedikit tambahan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini mengenai kesetaraan sosial. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah perbedaan ya tentang stratifikasi, perbedaan secara bertingkat ya, orang dibedakan berdasarkan kedudukannya di masyarakat. Ada juga perbedaan mengenai yang horizontal seperti perbedaan agama, perbedaan apalagi suku ataupun ras. Nah, pada materi hari ini yang kita pelajari yaitu kesetaraan. Jadi untuk menjadi setara itu kita tidak perlu satu suku, kita tidak perlu satu agama, atau kita juga tidak perlu harus kaya dulu baru kita setara. Ya, miskin dan kaya tetap setara. Setara dalam hal apa di sini? Setara dalam memperoleh pendidikan misalnya, atau seperti yang kita bahas di stimulasi tadi di awal pembelajaran di video itu. Setara dalam memperoleh keadilan, karena dalam kesetaraan dikenal 5 kategori. Kategori kesetaraan yang pertama apa? Kesetaraan hukum. Nah, kesetaraan hukum ini menggambarkan bahwa setiap warga masyarakat itu memiliki hak yang sama ya untuk memperoleh keadilan ya, seperti Nenek Asyani tadi. Ya, Nenek Asyani ini seharusnya mendapatkan keadilan seperti di video yang awal tadi. Nah, kemudian kesetaraan dalam hal politik ya. Misalnya perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak atau kesempatan yang sama untuk terjun ke dalam dunia politik. Kaya ataupun miskin sama-sama punya kesempatan. Lalu kesetaraan apa lagi? Kesetaraan sosial. Lalu ada kesetaraan ekonomi dan terakhir kesetaraan moral. Nah, bagaimana dengan prinsip kesetaraan yang diterapkan di Indonesia? Itu tertuang dalam pasal apa? Pasal 27 dalam 3A ya. Jadi itu untuk di Indonesia penerapan untuk prinsip kesetaraan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita sama-sama bikin kesimpulan dulu untuk materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu deh 2 menit masing-masing bikin kesimpulan. Nanti Ibu akan minta beberapa dari kalian membacakan kesimpulan yang kalian buat. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke. Siapa yang mau membacakan kesimpulan materi hari ini? Oke, silakan Nadila. Kesimpulannya, hakikat kesetaraan. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras dan gender. Ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda. Kelima kategori ini adalah sebagai berikut: kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda. Ketiga konsep itu adalah sebagai berikut: kesetaraan kesepakatan, kesetaraan sejak awal, dan kesepakatan hasil. Prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 27. Oke, itu untuk kesimpulan dari Nadila. Sekarang siapa ada lagi yang mau baca? Oke, ada Puspa. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Puspa untuk membacakan kesimpulan yang sudah dibuat. Kesimpulannya yaitu kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Ada 3 prinsip kesetaraan sosial. Yang pertama, segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, itu dia kesimpulan yang dibuat oleh Puspa. Kita berikan tepuk tangan untuk Puspa dan yang lain walaupun ibu tidak minta ya untuk dibacakan, tapi harus tetap bisa membuat kesimpulan. Jadi pada intinya kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu bahwa untuk menjadi setara kita tidak perlu sama dalam hal ini adalah sukunya sama. Jadi walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda kedudukan di dalam masyarakat, kita harus tetap sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesetaraan hukum, politik, ekonomi, moral maupun sosial. Oke, untuk evaluasinya nanti ibu akan kirim di grup WA. Untuk soalnya ibu kirim di grup WA dan kalian kirimkan jawabannya lagi ke nomornya ibu. Jadi di japri bukan dikirim lewat grup. Nanti soalnya tidak banyak ya, cuma 5 nomor. Kalian kerjakan lalu kirim jawabannya di foto di buku foto yang sudah kalian kerjakan ya. Di foto lalu kirim ke ibu jawabannya. Bisa ya? Ya, Bu. Nah, waktunya itu sampai jam 9 malam. Oke? Nah, untuk materi terakhir yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu harmoni sosial. Oke? Jadi masih lanjutan dari materi kesetaraan. Itu materi terakhir yang akan kita bahas sebelum kita memasuki ujian semester ganjil. Oke? Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan kesempatan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada guru. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Oke, masih ada pelajaran berikutnya? Oh, tapi istirahat dulu ya. Oke, kalau begitu kalian boleh istirahat, tapi jangan sampai kalian berkeliaran di luar sekolah. Oke, silakan istirahat dan nanti kembali lagi ke kelas untuk pelajaran selanjutnya.